Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idz qala liqaumihi innakum latatuna fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguh kau benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan seorang pun dari umat sebelum kalian. Surat Al-Ankabut ayat 28. Pertama, hormat saya kepada sahibul bait dan seluruh jamaah yang hadir. Semoga Allah memberi keberkahan pada kita. Amin. Dan menetapkan kita insyaallah sebagai ahli surga. Dan mudah-mudahan pada waktu-waktu ke depan kita semakin baik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak banyak memberikan tausiah ini kecuali mengangkat dari surat Al-Ankabut dan mencoba mensinkronkannya dengan surat-surat lain dan mengambil topik terkait dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Masalahnya ada kaitan dengan marahnya cerita LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Hari ini strategi orang menghancurkan Islam itu nggak kayak dulu. Dulu orang buat buku tebal-tebal dan targetnya merusak. Atau mungkin ini sudah tahap kesekian. Kalau kemarin buku yang tebal-tebal itu dibaca oleh orang yang belajar dan hasilnya yang belajar itu sekarang ternyata nggak perlu buku tebal lagi, cukup menuliskan statement yang jumlah hurufnya tidak lebih dari 140, kemudian diupload ke media sosial, dibaca banyak orang dan memunculkan kehebohan. Contoh, satu statement yang dituliskan oleh seseorang di Twitter, kalau memang LGBT itu dimurkai Allah, sama seperti murka Allah kepada kaumnya Nabi Lut, kenapa Allah tidak keluarkan azab sekarang? Nah, itu ada statement orang yang menyebut diri sebagai intelektual muslim. Atau orang yang sama ini pernah mengeluarkan statement bahwa 90% Al-Quran itu adalah perkataan manusia, terlepas dari secara objektif ilmiah menurut metodologi yang dia yakini bahwa maksud perkataan manusia adalah direct, indirect. Memang ada kalimat-kalimat yang diwujudkan dalam bentuk statement manusia. Wa iz qala Lutan liqaumihi, misalnya kan yang ngomong itu Lut. Jadi kata dia 90%. Tapi permainan intelektual ini membahayakan secara akidah. Sama dengan juga LGBT sekarang ini. Permainan mereka adalah sebenarnya ini sama sekali nggak berhubungan dengan cerita agama. Dan kita juga nggak ngeributin mereka. Ya, ketika mereka mengatakan kami minta dihargai, kami tidak mau dikerasin, sopo yang ngerasin kui. Nah, kalau orang Jawa kasarnya ngomongnya gitu. Apa ada bencong kita buru? Ketika dia pinggir jalan hari Minggu sampai pagi dia di pinggir jalan, apa ada kita kejar-kejar dia? Kita tangkap, kita lempar. Terus dia bilang dia dikerasin, siapa yang ngerasin? Itu satu. Jadi mereka mencoba masuk untuk kemudian memancing perhatian kita sebenarnya dan memposisikan mereka pada posisi tertindas. Ini juga strategi yang dipakai oleh Syiah. Dia teriak-teriak macam-macam untuk nunjukin bahwa dia ditindas. Kami minoritas, kami selalu tidak diberikan kebebasan. Memang di negeri ini kelompok minoritas selalu saja disakiti dan sebagainya. Saya
Saya melihat benang merahnya di situ. Jadi ada strategi untuk mengambil posisi pada posisi tertindas sehingga mendapat dukungan atas nama hak asasi manusia. Nah, di titik inilah baru kita boleh bicara. Kalau pembicaraannya atas nama hak asasi manusia, pastilah ini bicara hak dasar. Kalau bicara hak dasar, itu hak yang melekat dan menjadi milik manusia dengan merek kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Tidak ada masalah, ini bicara hak dasar untuk hidup. Ya. Apa-apa saja yang tergolong kepada hak dasar hidup itu. Ya. Apakah sesuatu yang anomali di tengah masyarakat dianggap sebagai hak? Ini dulu, belum bicara hak dasar kita. Karena hak dasar salah satunya hak hidup, hak untuk mendapatkan kelayaan, hak untuk merasa nyaman dan macam-macam terkait dengan jiwa. Ya. Nah, ketika mereka mulai bicara ini hak, maka ini berbahaya statementnya. Statementnya berbahaya, kenapa? Karena sebenarnya ini bukan hak, ini proses yang muncul setelah kelahiran mereka. Hak dasar itu melekat bersamaan dengan mereka lahir. Maka mau Komnas HAM, mau Komnas apapun, ini adalah satu keanehan untuk mengatakan bahwa mereka itu HAM-nya terganggu. Gitu. Ya, ini saya ajak dulu berpikir kemarin. Karena terus terang mereka memaksakan kita juga ikut perhatian, karena nanti kuncinya, karena ternyata finalnya kalau di Indonesia ribut-ribut ini, mereka sebenarnya butuh wadah ini. Kenapa? Karena dari sana mau datang duit, biasalah. Kalau bapak punya sekolah, kayak saya punya TPA di rumah, tapi izinnya belum ada, Pak. Jadi saya bilang, udah istri saya, cuman kita urus aja. Nggak usah lah, yang penting kita ikhlas saja. Enggak, izin itu terkait nanti kalau ada bantuan, kalau nggak ada formilnya, itu dia, mereka butuh formilnya itu. Nah, untuk bisa mendapatkan formilnya itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mau serang ini dewan agar undang-undang perkawinan itu direvisi minimal pasal 1 ayat 1. Isinya apa rupanya? Isinya menceritakan bahwa yang disebut ini, mohon maaf saya redaksinya tidak ini dia, tapi pokoknya yang disebut pasangan pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau bisa jangan ada kata laki-laki dan perempuan, tapi pasangannya. Jadi kalau sudah masuk istilah pasangannya, Pak, kan nggak masalah lagi kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan, dan laki-laki sama laki-laki. Artinya biseksnya kan begitu. Itu dia. Jadi kalau itu sudah berubah, selesai masalah. Mereka sudah legal di Republik ini. Jadi apa yang mereka inginkan? Kalau mereka bicara pernikahan, mereka nggak bisa desak agama, karena agama tidak mungkin merubah redaksi syariat. Wa bassa minhuma rijalan wa nisaa, itu dalam surat An-Nisa ayat 1. Kami jadikan dari jenismu pasanganmu. Jenismu di sini min nafs di sini dimaknakan sebagai manusia. Siapa pasangannya? Mafhum mukhalafah di situ laki-laki, pasangannya perempuan. Wa bassa minhuma, ini menegaskan ayat itu, rijalan wa nisaa, dan akan menjadikan dari pasangan kalian itu laki-laki dan perempuan. Berkembang biaklah kalian laki-laki dan perempuan. Ayat ini membantah ada yang lain di situ. Ya. Ayat ini bicara, walaupun Islam sebagai agama bicara memang ada orang yang punya kelamin ganda. Dalam Islam itu disebut dengan khansi. Khansi itu artinya waria, tapi tidak waria yang kita tengok di pinggir jalan itu. Khansi yang dimaksud Quran itu adalah khansi yang memang lahir membawa dua kelamin. Saya punya tetangga itu, dari kecil tetangga saya ini perempuan anaknya, sampai usia 6 tahun berubah jadi laki-laki. Kenapa? Mohon maaf, rupanya yang dia lahir yang kelihatan jenis kelamin perempuan, tapi ada seperti daging tumbuh. Tidak mereka lihat itu adalah kelamin,
Tapi ternyata bersamaan dengan pertumbuhan usianya, daging itu muncul menjadi tanda jenis kelamin laki-laki, sementara perempuannya mengecil dan dia buang air dari situ. Ini bukan orang lain, kasus tetangga waktu itu. Akhirnya dia dioperasi, ganti nama laki-laki. Ini yang disebut dengan khonsi dalam Islam. Jika ternyata, mohon maaf, jika ternyata struktur anatominya di dalam itu ada rahim, itulah makanya disebut dia khonsi. Tapi fisiknya laki-laki. Tapi dia tidak bisa lagi memfungsikan ke perempuanannya, nggak bisa. Maka secara zahir dia adalah laki-laki, walaupun hukum dasar untuk dia adalah perempuan. Hukum dasarnya itu, ya perlakuan laki-laki tidak boleh mendekati dia karena dia perempuan. Arti mendekati ini jatuh cinta atau apa kepadanya. Maksud saya di dalam kan ada rahim tadi. Kalau dia laki-laki, dia punya rahim. Nah kalau kemudian dia operasi kelamin dengan karena dia laki-laki, tetap saja hukum dasarnya kan dia perempuan. Tapi bagaimana kalau dia sholat Pak Ustadz? Nah itulah makanya Islam punya hukum ini. Bagaimana caranya? Jawabannya, sekarang pulang kepada asalnya. Kalau dia laki-laki cenderung jadi perempuan, maka dia harus pakai telekung pergi sholat. Tapi tidak boleh berada di saf perempuan. Aturannya dia berada di saf antara laki-laki dan perempuan. Itu saf dia. Sendiri Pak Ustaz? Ya sendiri. Tapi pakai telekung. Karena dia kan melambai-lambai. Bagaimana sebaliknya? Sebaliknya begitu juga. Dia tidak bisa masuk safnya perempuan, dia masuk safnya di belakang laki-laki, bukan masuk saf laki-laki. Kalau dia tomboy misalnya, hari-harinya tidak, bahkan kita pun nggak nengok lagi itu laki-laki atau perempuan. Ya, inilah yang dimaksud dengan bab khusus. Berlakulah nanti kalau kita buka buku fikih, ada fikih khusus untuk khonsi ada. Tapi untuk orang yang mengalami penyakit nggak ada. Kalau orang yang mengalami penyakit, terapi. Persoalannya batasnya adalah mereka tidak menganggap itu penyakit. Dan mereka tidak mau tahu. Nah ini dia, kalau mau dipelajari. Saya udah buka semua sumber Quran terkait dengan kisah Nabi Lut. Ini ada di berbagai ayat. Saya mau sampaikan di surat Al-An'am ada, di surat Al-A'raf ada, di surat Hud ada, surat Al-Hijr ada, Al-Anbiya ada, Al-Hajj, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Ankabut, As-Saffat, Shad, Qaf, Az-Zariyat, An-Najm, Al-Qamar dan At-Tahrim. Jadi cukup banyak Allah singgung itu. Jadi artinya Allah serius untuk ngingetin kita. Nah, persoalannya sekarang ini nanti Bapak bisa lihat yang saya tadi ingin saya bacakan nanti pelan-pelan itu ayat yang terkait Nabi Lut sendiri di surat Al-Ankabut ini. Cuma ada benang merah yang sama. Nabi Lut berdakwah dan mereka tidak pernah peduli apapun yang dibilang oleh Nabi Lut. Di satu surat mereka bilang apa? Sok sucinya ini si Lut ini. Itu kalimat mereka. Ngomong kau terus, awas kau ya, kami usir kau dari kampung kami. Jadi artinya apapun yang dibilang Nabi Lut mereka tidak peduli. Kesimpulannya mereka membangkang. Makna membangkangnya mereka kafir. Kenapa Allah turunkan azab? Karena mereka udah nantang-nantang. Kalau memang mau turunkan azab, bilang sama Tuhan turunkan. Jadi nggak usah kau ribut lah. Nah kira-kira begitu. Nah, ini kumulatif ini. Dari sekian banyak surat, kalau kita kumpulkan, prosesnya maka akhirnya mereka diazab, itu salah satunya. Dan Nabi Lut juga, kenapa? Kalau kita perhatikan, kenapa Nabi Lut minta turun azab? Ini Nabi kok nggak sabar? Kan kira-kira begitu kan Pak, cara berpikirnya. Ternyata Ibu, kenapa ada Nabi yang minta umatnya dihancurkan? Karena dia tidak mau ini menular ke bawah atau merebak. Cukup di sini sajalah. Walaupun belakangan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan yang aku takutkan kalian lakukan sekarang ini adalah apa yang dibuat oleh umatnya Nabi Lut. Aku takut itu kalian buat.
Tadi saya bertiga kami tadi. Salah satu teman saya menceritakan cerita tentang temannya yang berubah, sempat jadi lesbi. Rupanya ceritanya ini tadi, kedekatan itu awalnya nggak ada, saya baik normal, cuma seringkali kami karena persahabatan itu, jadi keakraban itu sampai pada tingkat keakraban fisik. Dalam bentuk misalnya kalau ngomong mesti mukul, mesti nyubit, mesti megang dagunya, megang bibirnya, terakhir kena sayangnya ku ciumlah dia. Dan ini sesama perempuan, ujungnya kok aku jadi suka sama dia. Hati-hati, setan memasukkan penyakitnya dari situ bagi orang yang sama sekali tidak kena sumber orang lain. Dan saya percaya itu. Dan saya pikir di sini ada dokter, mungkin bisa, atau psikiater lebih tepatnya. Kayak kemarin kan, wah dahsyat betul di DLC, Dokter Vidian Shah atau apa itu, luar biasa. Saya bilang cerdas betul memaparkannya sampai membungkam argumentasi orang LGBT. Kenapa? Intinya satu, ini bukan hak, ini penyakitmu. Tapi mereka tidak mau bilang, ini bahaya. Kalau sempat kita terima ini bahwa adalah hak mereka, percayalah, maka kita harus merubah Quran. Kenapa harus merubah Quran? Karena mereka harus menikah. Dan tuntutan mereka terhadap bahwa mereka harus menikah itu menunjukkan bahwa mereka tahu yang mereka buat itu tidak benar. Maaf cakap, kita normal, laki-laki sama perempuan kumpul kebo. Orang-orang barat itu seperti itu. Kenapa mereka tidak mau menikah? Karena mereka mau lari dari tanggung jawab. Tapi setelah sekian lama kumpul kebo, mereka menikah. Kenapa mereka menikah? Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak mau berlama-lama dalam ketidakbenaran. Kalau itu hak dasar, jawabannya, kenapa kecenderungan itu mereka biarkan saja? Dan mereka tahu itu tidak benar. Baiklah itu hak dasar. Cenderunglah seorang laki-laki kepada laki-laki. Okelah itu hak dasar. Tapi melakukan hubungan di luar pernikahan adalah tidak benar. Tapi karena Islam tidak memberi ruang, Kristen tidak beri ruang, Yahudi tidak beri ruang, Hindu, Buddha tidak kasih ruang, maka mereka mencoba mendobrak ruang ini dan mereka tidak berdaya. Akhirnya mereka minta legalisasi negara. Itu yang terjadi di Amerika, di Belanda dan beberapa negara lain. Jadi legalisasi negara. Jadi yang mereka ingin buat di sini ya itu, mereka nggak bisa serang agama. Jadi nikahnya di mana? Catatan sipil bahwa mereka sudah menikah. Ketika mereka hanya minta legalisasi negara, itu sama sekali menunjukkan bahwa itu bukan fitrah kalau begitu. Itu aja secara logis kita sudah tahu kalau gitu memang itu tidak benar. Sama kayak pelacuran. Sebenarnya pelacuran kan dilegalkan. Ahok itu tidak dia bilang, saya dukung pelacuran, legalisasi. Mau apa kalian? Itu kata Ahok ketika diwawancarai. Saya bersihkan Kalijodo bukan karena di sana ada pelacuran. Itu kawasan hijau. Kalau pelacuran, Anda buang kotoran, kececer di mana-mana, mana lebih bagus kalau dibuang di septic tank? Itu bahasa Ahok. Maka nggak usah simpati sama Ahok. Dia tidak bicara moral, dia bicara tugas dia. Dan secara politik itu hanya pengalihan saja dari masalah dia yang sudah hampir ketangkap itu. Gitu. Nah, cuma persoalannya negara memang melegalkan lokalisasi, walaupun daerah boleh untuk menutup dan sebagainya, karena tidak ada peraturan. Ada orang berzina suka sama suka di negara ini, nggak bisa ditangkap. Orang suka sama suka. Saya seorang kapolsek dulu pernah cerita sama saya, 60 tahun laki-lakinya, perempuannya 16 tahun. Itu anak angkat dia. Mereka berzina. Sekian lama digerebek masyarakat, diarak pergi ke polsek. Begitu sampai di polsek, saya tanya sama si perempuan, kau dipaksa? Enggak, memang saya mau. Terakhir apa saya bilang? Terakhir tak bisa saya jerat hukum Pak Ustadz, kata si kapolsek. Apa yang saya suruh? Saya suruh saja mereka tinggalkan saja kampung kalian dan nikah aja. Jadi kalian begitu terus. Itu artinya apa? Itulah cerita negara. Maka kalau negara, hukumnya masih bisa diolah-olah. Kalau cerita agama nggak bisa diolah, maka mereka tidak pernah mau mendengar. Tapi mereka mencoba mengkooptasi, minta dukungan. Yang kurang ajar ini simpatisannya.
Padahal kalau kita pelajari Quran, wa najjainahu wa ahlahu, kami selamatkan Lut dan keluarganya, illa. Di situ ada kata illa. Illa siapa? Imra'atah, istrinya. Apakah istrinya masuk LGBT? Enggak. Jadi simpatisan. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi pendukung ideologisnya pun Allah murka. Jangankan pelakunya. Jadi bagaimana? Apakah istrinya ikut dalam azab yang diberikan Allah? Wa amtarna alaihim matara. Ya, Allah menghujani mereka. Kalau kita membacanya, karena jadilah bahagian atas buminya menjadi bahagian bawahnya. Saya membayangkan kalau logika saja Pak, kayaknya yang terjadi adalah peristiwa longsoran besar, gunung batu itu jatuh menghujani mereka, maka bahasa amtarna alaihim matara. Kata-kata matara itu bukan hujan air. Dia lebih kepada ada sesuatu yang ikut secara derasnya menghujani orang. Maka dimaknakan dia hujan batu. Jadi kalau saya, karena bahasanya bumi yang semula atasnya berubah menjadi bawahnya, kayaknya ini longsoran yang menimpa mereka. Dan mereka mati semua di situ. Tidak ada yang selamat. Kecuali sedikit yang selamat bersama Nabi Lut, dan peristiwanya datang sebelum subuh. Alaisa subh qarib, itu kata malaikat yang mengazab itu. Udah cepat kalian tinggalkan tempat ini, kata 2-3 malaikat. Dikabarkan Jibril, Mikail dan Israfil yang turun itu. Cepat Lut, berangkat, bawa orang-orang yang ikut dan beriman kepadamu. Cepat, kenapa? Subuh sebentar lagi. Baik, saya merinding ini. Kenapa? Kenapa subuh? Karena peristiwanya longsoran itu akan datang subuh. Jadi artinya kalau pada saat peristiwa itulah makanya kenapa Fir'aun ketika dia minta ampun sama Allah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, Allah tidak terima lagi. Jangan minta ampun ketika azabnya sedang berlangsung. Sudah tidak ada lagi ampunan bagi orang yang ketika sedang tertimpa, ya Allah ampuni kami. Tidak. Jangankan dia, orang beriman di tengah situ saja pun kena. Orang beriman Pak, Aceh sedang tsunami-nya, anak kecil kena, bayi kena, ustaz kena. Walaupun sebahagian dari yang mati itu Allah selamatkan. Teman saya menceritakan bagaimana dia mengangkat jenazah seorang ibu yang harumnya berbeda, karena yang lain mengeluarkan bau busuk, ibu ini tidak. Dia saksi matanya, dia yang mengangkat, memindahkan jenazah itu masuk ke dalam ruangan mushola yang penuh dengan jenazah dengan bau yang tidak enak. Tapi begitu jenazah ini masuk, Ustadz, kata dia, netral, baunya hilang. Itu ibu ditemukan mereka, dia katanya sedang telekungnya belum lepas, mungkin sedang sholat duha waktu itu, karena kan peristiwanya pagi itu, jam 8 pagi. Tapi kena. Jadi kalau bicara sudah, makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah satu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim kalian saja. Itu dalam surah Al-Anfal ayat 25. Wa'lamu, ketahuilah annallaha syadidul iqab. Allah kalau sudah mengazab pedih kali itu. Enggak milih dia. Karena beda azab sama musibah. Nah, itu harus kita bedakan itu. Azab itu adalah respon ilahi terhadap pembangkangan yang sudah nggak bisa dibetulin, atau tidak mau dibetulin. Dia tahu dia salah, tapi tidak mau dia berubah. Jadi kalau kelas kita di Indonesia ini, tengok itu nanti begitu sunnatullahnya. Kalau sudah sampai pada tingkat apa, nah, maka udah keluar si Ulil udah ngomong kayak gitu. Kalau memang ini salah, kenapa nggak diazab Tuhan? Allah bilang apa? Tunggu sampai masa tertentu, itu urusanku, dan aku tidak bisa didikte oleh makhluk. Nanti kalau kita buka surat Al-A'raf ayat 95 ke bawah, kita ketemu kalau peristiwanya bencana,
yang berupa azab itu dua modelnya. Pertama, datangnya waktu pagi atau malam. Ya, wahum naimun, pada waktu itu mereka sedang tidur. Nah, itu bisa terjadi. Ya, ada di waktu pagi, wahum yal'abun. Yal'abun itu sedang main-main. Kiamat pun datang, Pak, di saat kita udah nggak yakin kiamat akan datang. Secara teknologi manusia sudah siapkan mungkin planet lain. Kalau ini hancur kita udah ke sana. Jadi secara teknologi manusia sudah mengatakan, sudah saudara-saudara jangan takut, teori agama batal, kita sudah bisa taklukkan agama hari ini. Karena kiamat tidak terjadi selama masih ada orang yang mengaku muslim. Sampai kemudian orang muslim hilang, kiamat tidak terjadi selama masih ada orang yang mulutnya mengatakan Allah, masih cuma bilang Allah saja, kiamat belum terjadi. Kalau manusia masih mengatakan sudah mulai dan tidak lagi peduli menganggap bahwa itu warisan purbakala agama, dan mereka sudah menganggap dunia ini sudah bisa mereka kendalikan secara teknologi, baktatan. Jadi sifat kiamat itu baktatan, sama seperti mati. Mati itu tiba-tiba. Jangan kena pikir sakit, wah ini udah dekat ini. Itu ada yang tak jelas, masih sehat, baru jalan, baru pulang tadi duduknya di sampingku dia. Cerita kami lama betul. Begitu sampai rumah dia bilang sesak dadaku, sebentar selesai. Itu kalau cerita mati, baktatan, dia tiba-tiba, tidak ada persiapan, tidak ada pemberitahuan. Ya, makanya azab juga karakternya seperti itu. Makanya bencana yang menimpa Republik ini, kalau saya mohon maaf saya, ini pendapat pribadi saya cenderung melihat sebagian besarnya itu azab sebenarnya. Jangan bilang musibah. Kalau musibah itu makna umum. Tapi musibah itu cenderung kepada orang mukmin. Pak Ustadz, kalau diazab apakah mereka orang jahat semua? Tidak. Jadi gimana ceritanya? Orang baik ketika terkena azab itu maka dia mati dan kemudian dia dibangkitkan di yaumul akhir, kebaikannya akan dibalas dengan kebaikan. Tapi orang jahat bahwa itu adalah kode yang sudah Allah kirim bahwa Allah tidak akan kasih apa-apa sama dia di akhirat. Biasanya karakter azab diberikan Allah kalau manusia sudah membangkang dan mulai nantang. Itu saya bilang tadi. Jadi kalau masih malu-malu berdosa, nah itu tandanya insya Allah masih aman lah kita. Tapi kalau dosa udah mulai terang-terangan, nah itu hati-hati Bapak. Ya, tadi teman saya ini cerita, saya pikir ini pelajaran juga sama kita. Seorang tua yang tidak dianggap orang yang tidak mengerti agama menjemput menantunya di bandara, perempuan. Lantas apa yang terjadi? Dia menjemput begitu mesranya, sampai-sampai orang menatap, kalaupun memang itu menantunya, taklah etis dia melakukan cara yang seperti itu. Tapi dia keluarkan dalil, ini kan anak saya, perlakuannya sama seperti anak. Hati-hati dengan orang pintar, karena mereka lebih mampu mengeluarkan dalil untuk mengamankan na'udzubillah kekurang ajaran. Hati-hati. Jadi, yuk kita pelajari pelan-pelan. Karena argumentasi kelompok LGBT itu sudah kalau kita orang yang baca Quran, memang sunnahnya orang kafir itu begitu itu. Ya, baik kita lihat pelan-pelan ini. Innakum lata'tunar rijal, apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, wa taqta'una as-sabil. Jadi ternyata perbuatan mereka tidak hanya penyimpangan orientasi seksualnya, tapi juga mereka ini dikenal sebagai perompak, rusuk. Ya. Kemudian wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Ya, kalau sudah LGBT, mabuk, khamar, narkotika kalau bahasa kita sekarang, seks, free sex, itu adalah hal yang lazim dan biasa untuk mereka. Apa tidak ada? Masya Allah Pak, kalau kita baca buku-buku yang berkembang sudah ditulis oleh katanya sebagiannya pelaku seperti Muammar MK itu Jakarta Underground macam-macam. Itu ternyata ada arisan-arisan kaum nudis yang kalau masuk ke tempat arisan, laki-laki perempuan sama-sama buka baju semua masuk ke tempat. Dan di Arab juga ada itu.
Jadi nggak usah cerita Arab Indonesia, Arab juga masuk mana, udah biasa. Terus nanti arisannya narik duit plus. Jadi ada laki-laki yang memang kalau itu arisannya para perempuan, laki-laki. Jadi bonusnya, sehingga ibu yang menang arisan boleh ngerame-ramein laki-laki ini. Atau arisan yang sifatnya ini, suami istri datang tapi silang. Nama istri masukkan dalam, kemudian dikacau, diambil. Jadi kalau yang ngambil itu ketemu istri orang, udah silakan kamarmu sebelah sana. Nauzubillah, sudah perilaku binatang itu dinikmati. Maka Nabi sudah mengingatkan, apa penyakit terbesar yang melanda kita sekarang? Wahan. Jangan lupa Pak ya, wahan ini tidak hanya menimpa orang-orang yang tidak dekat agama, tapi menimpa orang yang dekat agama. Para ustadz juga kena penyakit wahan. Apa bentuk penyakit wahan yang merusak para ustadz? Dulu waktu dia belum ada apa-apa, ikhlasnya, ibadahnya, tapi begitu dapat jabatan, begitu dapat kekayaan, mengalami turbulensi iman, tumbang di situ. Dia membuat, bahkan dia bisa lebih jahat dari orang yang semula jahat. Itu wahan. Sebab apa? Kesenangan. Kunci-kunci dunia terbuka. Wahan ini bisa melunturkan kemanisan ibadah. Pertama masih rajin ngaji, belakangan tak sempat lagi saya, sibuk saya. Banyak istighfar kalau sudah begitu. Karena Allah nanti akan jauhkan kita pelan-pelan. Itu tanda Allah mulai gak suka nih sama kita. Kau pikir hebat kali kau dengan jabatanmu itu rupanya. Ngatur langit untuk terbit matahari di malam hari kau tak sanggup. Kau pikir pintar kali kau rupanya. Kumpul kalian semua, orang-orang pintar di seluruh bumi, buatkan satu lalat untukku, persis sama. Bisa. Kita cuma bisa buat robot dari besi. Tidak ada satupun lawij tama'at, walaupun mereka berkumpul untuk buat seekor lalat, nggak akan sanggup mereka. Masya Allah. Sebenarnya udah marah kali Allah itu bilang. Ya. Tapi itulah kita. Pembangkangan itu muncul karena penyakit cinta terhadap dunia ini membuat kita lupa. Ya, baik, kita pulang kemari. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'azabillah. Nah, ini dia. Tidaklah ada jawaban kaumnya kecuali udahlah capek kau berargumentasi. Kau kirim saja azab Tuhan. In kunta minas shadiqin, kalau kau memang benar. Dia sudah berani nantang. Kita tinggal nunggu itu. Tapi mudah-mudahan janganlah, kita lawan sajalah. Karena kalau kita nunggu, kena juga kita nanti. Ya. Jadi pokoknya kalau sudah ada apa, lawan. Apa yang dilakukan oleh seorang Nasrani di Filipina, petinju itu. Begitu dia bilang, aku tidak mungkin sepakat dengan perilaku yang binatang saja tidak buat. Naik memutuskan kerjasamanya, dan dia tidak mengatakan, tidak masalah, putus kerjasama tidak ada masalah. Masa orang Nasrani bisa se-istiqomah itu, mas kita tidak. Filipina, petinju itu. Ya. Jadi mereka bilang, in kunta minas shadiqin, kalau memang kau orang benar ya Lut, kata mereka, i'tina bi'azabillah. Kasih. Gak takut kami, kau pikir kami takut diazab? Ya Allah, ini banyak orang yang begini banyak. Biasanya tumbangnya satu rezim itu begini. Kalau sekedar tidak peduli itu belum tumbang, Pak. Itu hanya dilawan. Maka Allah masih kasih peran kita. Ya, jadi kalau sekedar dia bermaksiat itu peran kita yang harus muncul. Kalau sekedar dia tidak peduli, peran kita. Tapi kalau dia sudah mulai nantang-nantang, Allah akan berperan. Ya, jangan sampai dia nantang-nantang. Ya, Masya Allah, menteri agak bagus nih, menteri agama. Harus dibuat satgas jihad anti LGBT di Republik ini. Ya, alhamdulillah, saya pikir. Tengok MUI, alhamdulillah. Tengok wali gereja, alhamdulillah statementnya. Tengok Konghucu, alhamdulillah statementnya. Jadi semua agama statementnya menolak. Persoalannya sekarang, kalau menolak kami di mana hidup? Kalian masih bisa hidup karena kalian saudara kami. Sebahagian kalian teman kami, sebahagian kalian anak-anak kami, sebahagian kalian saudara-saudara kami ke kanan ke kiri. Maka apa yang harus dilakukan terhadap mereka adalah menyembuhkan penyakit mereka. Karena penyakit ini tidak menyerang orang jahat, Ibu. Saya ketemu orangnya,
hafalan Qur'annya banyak, tahajudnya rajin, anaknya Masya Allah lembut sekali penampilan, tidak nampak feminim, tapi nampak anak baik. Dan Masya Allah karena baiknya dia hanya bisa merasakan bahwa dia berpenyakit dan tidak ingin merusak dirinya. Dia jatuh cinta sama temannya. Dia cerita sama saya, demam Ustaz, nahankan Ustaz. Kenapa? Dia tahu ini salah, jadi dia tahan betul itu. Dia minta tolong Ustaz, tolonglah bantu saya sembuh. Itu ada mahasiswa itu. Ya. Jadi apakah penyakit ini menyerang? Karena kalau pakarnya bicara banyak faktor lingkungan. Mereka sepakat lingkungan yang membentuk itu. Kayak kemarin si pimpinan LGBT itu cerita di LILC, ibu itu langsung bilang apa? Kalau dia ini memang udah menyimpang dari awal. Orang tuanya udah meninggal. Tinggal sana, tinggal sini, tinggal sana. Dari sisi pendidikan dia sudah bermasalah itu. Nggak bisa jadi contoh dia. Jadi jangan bilang tidak ada persoalan. Ada, jujur saja kalian. Masya Allah. Nah, jadi itu apa? Jadi sekarang kan ini kelompok yang pegiat ini. Kalau kelompok-kelompok yang Masya Allah di tengah situasi begitu muncul pula artis yang ketangkap sedang. Makanya sebenarnya ini tanda kiamat. Maka azab Allah kasih sama kita. Karena di TV kita itu seringkali orang melambai-lambai saja yang jadi artis hebat di situ. Malah orang normal dipakaikan baju perempuan di situ. Itu awal-awalnya itu. Tesi, Kabul. Itu awalnya laki-laki normal, tapi karena perannya terus-menerus seperti itu, dia terkondisikan begitu. Dalam peran dia dicolek, dalam peran dia diperlakukan sebagai perempuan, ujungnya dia menikmati peran itu di alam kenyataannya. Itu yang berbahaya. Itu yang dibilang tadi, Nabi saja sama kita itu disuruh anak kita laki-laki 2 orang tidur satu selimut itu tidak boleh. Kalau mereka mandi, jika mereka belum mengerti nggak masalah. Tapi kalau mereka sudah mengerti, jangan biarkan mereka bersama. Karena itu berbahaya. Itulah yang akan memunculkan perhatian. Dan apalagi mereka cenderung, apalagi TV. Ibu jangan, Masya Allah. Saya syukur kalau di rumah istri itu ada channel yang memang channel itu channel kartun saja. Tapi istri saya bilang ini jangan ditonton ya. Kenapa? Karena cerita memang kartun, tapi ceritanya cerita dewasa. Itu berbahaya itu. Itu. Baik, kita balik kemari. Jadi mereka minta itu. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Lut berdoa, ya Tuhan, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan. Tolong aku. Kata-kata tolong aku, Allah lihat ini. Tingkatnya udah setingkat apa ya? Kalau tingkatnya dia sudah tidak bisa tanggulangi sendiri, Allah turun tangan istilahnya. Nah, bentuknya bagaimana? Walamma ja'at rusuluna, ini cerita yang lain, lompat ceritanya, karena prosesnya masuklah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Malaikat yang datang kepada Ibrahim itu bilang, kami ini sebenarnya diutus untuk menghancurkan. Coba bayangin ya Pak, peristiwanya masih terjadi, kondisinya masih aman, vonis sudah turun. Malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim itu malaikat yang sudah membawa mandat final mau dihancurkan itu kaum Nabi Lut. Hati-hati ya, jangan bilang di sisi Allah bisa jadi Allah sudah menetapkan secara final, tapi masih dibiarkan kaum ini. Ada yang bisa memanfaatkan seperti kaumnya Nabi Yunus. Awan hitamnya sudah datang, situasinya sudah menakutkan, sudah tinggal pasti datang azab, malah nabinya ambil inisiatif jalan di luar. Belum ada perintah keluar, dia sudah lari di luar. Itulah Nabi Yunus alaihissalam. Sikap itu Allah marah. Kau jangan buat keputusanmu sendiri, ini urusanku ini. Kapan ku suruh keluar, keluar. Akhirnya apa yang terjadi sama Nabi Yunus? Allah telan. Allah biarkan dia ditelan ikan. Berapa lama itu? 2 bulan kabarnya. Kalau saja dia tidak mengucapkan kalimat yang dia ucapkan dalam perut ikan itu, kata Allah, takkan bisa keluar dia sampai kiamat dari perut ikan itu.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ibu kalau ada masalah, ini dianjurkan Rasulullah untuk rajin kita baca. Ada sesuatu yang kita, memang itu kesalahan kita dan akan mengancam kita, perbanyak mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus maka Allah itu bentuk istighfar yang lain. Ya. Qala, Nabi Ibrahim jawab, inna fiha Lutan. Bukankah di kampung itu ada Lut? Ya, apa jawaban malaikat? Nahnu a'lamu biman fiha. Itu udah urusan kami ya Ibrahim. Ya, artinya apa? Memang kami tahu. Lanunajjiyannahu wa ahlahu. Jadi udah dibocorin di luar. Kami akan selamatkan Lut dan keluarganya illam ra'atahu, kecuali istrinya. Kalau bisa dibilang sore di rumah Nabi Ibrahim, malam mereka udah nyampe ke rumah Lut. Jadi udah bocor di luar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa najjaynahu, kami akan selamatkan dia. Wa ahlahu illam ra'atahu. Kenapa? Kanat minal ghabirin, dia akan menjadi orang yang dibinasakan. Ya. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a. Dan tatkala datang utusan kami kepada Lut, karena ternyata datangnya terang-terangan. 3 malaikat ini menyamar jadi pemuda ganteng. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, berubah muka Nabi Lut. Ya Allah, masalah apa lagi? Kenapa? Nabi Lut sudah yakin kali ini pasti dikejar orang itu, ini udah pasti ketahuan sama orang kampung ini. Jadi target. Ini bahaya kali mereka. Jadi susah kali hati Nabi Lut menerima tamunya ini. Ya, qalu la takhaf wa la tahzan. Lut, jangan kau takut dan jangan cemas. Inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Kami ini datang mau menyelamatkanmu dan keluargamu kecuali istrimu. Ya Allah, bagaimana suami mendengar kalimat itu? Sedih kali rasanya. Apa rupanya masalah istrinya? Istrinya bukan lesbian. Istrinya orang yang berempati, bersimpati, mensupport. Saya bilang, Bapak kalau berempati banyak istighfar saja sama LGBT. Saya berempati, biarin saja orang itu begitu. Daripada buat masalah, biarkan saja orang itu tuntut nikah. Ada seorang psikiater yang mengatakan bahwa itu kodrat, di otaknya memang sudah ada itu bawaan lahir, maka dibantah oleh psikiater yang lain. Gak jelas juntrungan pendapatnya itu. Si anggota Komnas HAM kalau itu memang pegiat, katanya dia memang pelaku itu. Ya, memang salah satu anggota Komnas HAM itu gay. Ya dia itu kelihatan habis-habisan memberi pembelaan. Sampai nggak rasional. Sujiwo Tejo, yang saya setiap dia memberikan pandangan biasanya saya senang. Kemarin itulah kelihatan sekali serampangannya pendapatnya. Kalau bahasa saya terlalu memaksakan untuk ngomong kayak begitu. Begitu marahnya dia. Atau Ade Armando nggak nyambung. Bahwa yang membuat komputer pertama sekali itu gay. Kalau memang kalian gak suka sama gay, ngapain pakai komputer? Loh, kok gak nyambung gini orangnya? Masa kita marah sama komputer? Kita gak marah. Kita cuma marah sama perilaku moral menyimpangnya yang dia tidak mau berubah. Kalau ada seorang gay yang sudah mohon ampun kepada Allah, dia terus minta ampun tapi dia tidak bisa mencegah penyakitnya dan terus menerus dia masih di situ, apa Allah tidak akan ampunkan dia? Jadi nggak usah sekonyol itu ngomongnya. Nah, ini makanya kelihatan ini peran, makanya LGBT-nya ada, peran istrinya Lut juga ada sekarang. Itu. Inna munziluna ala hadhil qaryah rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Sungguh kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Fasik itu babnya adalah tahu salah tapi dilanggar dan tidak mau tahu. Itu fasik.
Kalau ada seorang koruptor, udah diingatin, Pak, ini bahaya, Pak, ini nggak bisa, ini berkas ini, dokumen ini jangan ditandatangani, nanti masalah. Alah, sudahlah, yang penting kan kata si Anu aman, atau Pak jangan diambil, Pak, ini bisa jadi masalah. Yang penting kan bisa diaturnya, mana tak bisa diatur, toto pam kena. Nah itu bab orang fasik, ya. Walaqad tarakna minha ayah bayyinatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya yang kami tinggalkan dari cerita ini adalah tanda bagi orang yang berakal. Kalau kalian berakal, ini tandanya. Jadi sebenarnya kodenya sederhana. Pertama, ada orang berbuat salah. Sudah, Allah biasanya sunnatullahnya itu pasti ada orang ngasih tahu. Nah, kalau kita mau ambil pelajarannya begitu, pasti ada yang ngasih tahu. Nah, kelas orang yang bersalah kalau dia diam, dia menerima bahwa dia salah, oke, nggak ada masalah. Tapi yang terjadi, mereka tidak peduli nasihat orang ini. Mereka malah menantang. Tadi kan ditantang mereka. Kalau kamu orang benar, suruh Tuhan menurunkan azab. Nah, tantangan ini akhirnya Allah jawab. Ya, dijawab Allah dengan mengirim malaikat. Malaikat yang turun, masya Allah, tidak dalam rupa siapapun, tapi rupa manusia yang paling mereka sukai, karena handsome. Memang menguji dan akhirnya bahwa malaikat itu sudah sampai di ayat lain kan Nabi Lut bilang, kenapalah kalian kerumunan di depan rumahku, ini tamuku, tolonglah kalian hargai. Alah Lut, ketahuannya kau kira-kira kau cerita dakwah rupanya barang impor juga nih kau ambil mari. Kan memang kau tak mau rupanya produk lokal ya. Nah kira-kira kan itu yang muncul. Lihatlah betapa membuat sesaknya Nabi Lut itu ya itu. Selama ini dakwah. Rupanya kau cuma tak cocok sama kami. Nah, kau ambil produk dari luar. Udahlah berbagilah kita. Nah, kira-kira itulah. Coba bayangkan. Bisalah Bapak bayangkan betapa tak enaknya hari itu bagi Lut. Betapa tak mengenakan. Dan itu juga sekaligus fitnah bagi para dai, selalunya seperti itu. Itu karena belum dapat nih. Dapat tak berubah juga rupanya. Berapa kau kasih sekian? Sekian. Kau tambah itu. Dia tak pukulan sekian. Rupanya kasih duit nggak mempan, tetap tidak mempan. Coba kau kasih jabatan. Jadi cara, mohon maaf saya, ada orang nakal. Cara dia menaklukkan para duat itu adalah dengan menjadikan duat itu ramah sama dia. Pura-pura menerima nasihat. Akhirnya si duat merasa aku adalah penasehat spiritualnya. Ketika sudah bahasanya penasehat spiritual, dia tidak marah lagi dengan kezaliman. Itu aja target. Dan rusaklah ustaz itu, selesai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah. Selesai ceritanya di ayat ini di surat Al-Ankabut dengan kalimat wa laqad tarakna minha ayat bayyinat liqaumin yaqilun. Peristiwa Lut itu adalah tanda yang kami kasih bagi orang yang berakal. Jadi azab datang dan Allah selamatkan Lut illam ra'atah, itu maknanya pendukung ideologi, support yang empati, simpati semuanya itu bahagian yang akan ikut terkena beban azab. Pertanyaannya, apakah mungkin Ustaz sekarang sudah menyebar di mana-mana? Ya. Kan muncul pertanyaannya, kira-kira kenapa tidak turun azab seperti kaum Nabi Lut? Mohon maaf Ustaz, kami tidak menolak ayat Allah. Yang harus kita pahami, Allah tidak akan mengazab persis sama dengan azab yang diberikan pada umat terdahulu atas penyakit yang sama. Allah kasih waktu sama kita, ila ajalin musamma. Karena ini umat Nabi Muhammad. Umat ini tidak dihancurkan karena sebab perilaku, tapi pembangkangan demi pembangkangan Allah bisa turunkan azab secara lokal, tapi tidak menghancurkan umat ini. Bentuk azab yang menimpa umat ini itu lebih sebagai tazkirah untuk orang yang hidup dan selamat. Awas ya, nanti kalian bisa kena seperti itu. Walaupun sebenarnya harus kita pahami sekarang azab Allah banyak menimpa kita. Penyakit menular, penyakit aneh, hujan yang tak pernah kita rasakan, bersikap ramah lagi bumi menerimanya. Itu enggak sadar kita itu azab. Atau malah Allah tidak lagi peduli siapa yang harus memimpin kita. Itu azab, Bu. Ya. Tak
tak boleh lagi. Yang ngurus hidup kita ini dibiarkan Allah, mau kafir, mau suka kalian. Itu betul. Sampai kalian, tapi tetap saja Allah jaga orang tertentu untuk dekat kepadanya, untuk memperbaiki situasi. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.